Selamat pagi adik-adik semua. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian yang pertama, yaitu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak
kasih. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan kita juga berterima kasih kepada Koko Cece kita yang memimpin kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih kita berikan Aike Kulik. Nah, biarlah kita setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, biarlah kita bisa bersatu hati di dalam memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kita terbatas ya, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, langsung mengajak kita untuk bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa bersama. Oke? Ikuti Rose ya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Tuhan sungguh baik. Sepanjang 1 minggu lalu, Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, dan Tuhan jagai kami. Dan pada pagi ini, kami dengan hati penuh sukacita, kami datang memuji menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap pujian kami. Dan Tuhan, saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Ajari kami, tuntun kami untuk mengerti akan firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, minggu lalu kita membahas tentang Daud. Wah, Daud sudah menjadi seorang raja. Ketika dia menjadi raja, wah, Tuhan luar biasa. Tuhan memberkatinya. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan selalu bersama dengan Daud. Karena Daud adalah orang yang cinta akan Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya. Tuhan menyertainya. Sama seperti adik-adik. Jika kita memiliki hati yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan akan pun senang menjaga adik-adik semuanya. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Daud, semuanya berhasil. Bahwa kerajaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud itu menjadi kerajaan yang besar, kerajaan yang kokoh, kerajaan yang sangat megah dan sangat maju pada saat itu. Setiap kali Daud berperang, Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi Daud dan pasukannya. Apapun yang dilakukan oleh Daud, Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Nah, adik-adik terkasih, mau diberkati Tuhan? Mau dikasihi Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mau. Jika mau, kita harus belajar seperti Daud, senantiasa hidup dalam Tuhan, mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Oke? Nah, Tuhan akan senantiasa menjaga, memberkati, melindungi, dan memimpin seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik terkasih, kita akan mendengar ketika Raja Daud sedang berada di dalam kesendirian. Di dalam sendiri dia memikirkan sesuatu. Memikirkan kerajaannya, memikirkan masa lalunya, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dan terpikirlah oleh dia, Saul. Wow. Nah, adik-adik yang terkasih, masih ingat dengan Raja Saul? Pasti ingat ya. Dia selalu ingin membunuh Daud. 2 kali dia lemparkan tombak untuk menemparkan Daud. Lalu dia membawa pasukannya. Pasukannya bukan 30 orang, bukan 300 orang, tapi 3.000 orang. Bayangkan, 3.000 orang mengejar 1 orang untuk menangkap 1 orang, Daud. Coba bayangkan betapa jahatnya dia. Dia bawa 3.000 orang pasukannya untuk mengejar Daud. Kemana dengar dapat informasi tentang Daud, dia langsung kejar. Jahat sekali. 2 kali berturut-turut dia mengejar Daud dengan pasukannya. Tapi Daud sama sekali tidak membalasnya, sekalipun ada kesempatan untuk membunuh dia. Tapi sekarang ini, bagi Daud sudah menjadi raja, dia memikirkan tentang Saul. Nah, dia memikirkan tentang Saul untuk apa? Lalu dia memikirkan juga tentang Jonathan, teman baiknya. Lalu dia tanya informasi, apakah masih ada anggota keluarga Raja Saul yang masih hidup pada saat ini? Lalu dia terdengarlah bahwa ada hamba Saul. Lalu dipanggilnya hamba Saul itu datang menghadap. Lalu hamba Saul itu berkata, "Tuanku Raja, masih ada cucu
Raja Saul, masih ada anak Jonathan itu, dia masih hidup, masih ada bersama dengan kita. Wow, lalu Raja Daud menyuruh, oke, panggilkan dia datang ke sini. Wah, menurut adik-adik, apa yang akan dilakukan oleh Raja Daud? Apakah dia akan membunuhnya, membalas segala kejahatan Raja Saul terhadapnya pada masa lalu? Nah, adik-adik terkasih, Daud mempunyai rencana, tapi rencananya itu sungguh luar biasa, yaitu menunjukkan kasih kepada keluarga Raja Saul. Lalu datanglah cucu Raja Saul itu, cucu Raja Saul yang bernama Mephiboset. Dia digotong karena kedua kakinya cacat, dia timpang, jadi nggak bisa berjalan, jadi dia perlu bantuan orang lain untuk memotong dia. Lalu datanglah Raja Daud kepadanya. Wah, dia agak takut ya. Si Mephiboset agak takut ya, karena dia takut dalam hatinya, Raja memanggil aku untuk apa ya? Dia agak takut. Tapi dia berkata kepada Raja, Tuanku Raja. Raja Daud berkata kepadanya, jangan takut. Aku akan menunjukkan kasihmu kepadamu. Aku akan menunjukkan kasihmu kepadamu dan kepada seluruh keturunan-keturunanmu. Semua ladang, harta benda milik Raja Saul akan kukembalikan kepadamu. Wah, coba bayangkan, Raja Daud sungguh seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal yang berdosa kepada Tuhan. Sebenarnya dia sebagai raja, dia mempunyai posisi, dia mempunyai kekuasaan untuk bisa membasmi seluruh keluarga Raja Saul. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak mau melakukannya. Bahkan dia bisa mengembalikan semua harta bendanya Raja Saul kepada anak cucunya, kepada keturunan-keturunannya. Wow, nah adik yang terkasih, bukan hanya itu saja. Raja Daud meminta Mephiboset untuk kedepannya makan satu hidangan dengan dia, satu meja dengan raja. Coba bayangkan, adik-adik, kita makan satu meja dengan presiden. Wah, luar biasa bukan? Ini satu meja dengan Raja Daud. Daud memperlakukan dia sebagai anggota keluarga yang dikasihinya. Dan adik-adik terkasih, kita melihat Daud, sekalipun dulunya sempat disakiti oleh Raja Saul, tapi dia tidak mengingatkan kejahatannya. Dia tidak mengingat kejahatan atau tidak mengingatnya di dalam hatinya, atau ingin membalas atau dendam, tidak. Tapi malah justru melakukan hal yang terbaik, yaitu memberikan kemurahan, menunjukkan kasihnya kepada keluarga Raja Saul, kepada keturunan-keturunan Raja Saul. Jadi akhirnya, sejak itu Mephiboset bersama dengan Raja Daud, mereka makan bersama dan dia mendapat perlakuan yang sangat baik. Adik-adik terkasih, di dalam Matius pasal 5 ayat 13, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Dia berkata kepada kita semuanya, setiap anak-anak Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Bahwa aku, Lause, adalah terang dunia, dan adik-adik semuanya adalah terang dunia. Kenapa kita dipanggil untuk menjadi terang dunia? Karena dunia kita ini sudah gelap, sudah penuh dengan kejahatan. Karena manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh dunia ini jadi gelap, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Kamu menyakiti aku sakiti kamu lebih parah lagi. Kamu pukul aku pukul, aku harus balas. Nah, semuanya itu. Tapi Tuhan sekarang ini mengajari kita, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia pukul aku pukul dia lagi. Tidak. Tapi Tuhan mau kita, sekalipun kita diperlakukan tidak baik, jangan kita membalasnya, tetapi kita tunjukkan kasih kita kepadanya. Sama seperti Daud tunjukkan kasih kepada keluarga Raja Saul. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah kita dipanggil sebagai terang bagi dunia. Berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih. Oke? Nah, kita lihat Yesus diperlakukan sangat jahat. Orang memfitnah dia ya. Dia tidak bersalah, dicemooh, bahkan diludahi. Tidak ada buat salah, tapi dia diperlakukan dengan sangat hina. Bahkan yang parah, dia harus mati disalibkan di atas kayu salib. Tapi sekalipun dia mendapat perlakuan yang sangat kejam, sangat hina, dan sangat jahat,
tapi dia tidak mengucapkan matilah kalian semuanya. Tidak, dia mengucapkan hal-hal yang jahat atau dia membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Bisa saja Yesus memanggil malaikatnya untuk hantam semuanya orang-orang yang berlaku jahat, tapi Yesus tidak melakukannya. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik terkasih, inilah yang harus kita belajar. Belajar seperti Yesus, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebaikan. Jadi adik-adik terkasih, mari kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih Tuhan. Karena Yesus telah mengasihi kita, dan kita harus mengasihi orang-orang kita, adik kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang lain yang mungkin menyakiti kita atau tidak baik terhadap kita. Oke? Kita harus tunjukkan kasih kita kepada mereka. Amin. Oke, kita satukan hati kita berdoa ya. Ayo. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur lewat cerita firman Tuhan ini kami belajar untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan, Engkau dengan kasih-Mu memenuhi hati kami, supaya kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa mengasihi papa, mama, mengasihi saudara-saudara, mengasihi teman-teman, ataupun mengasihi orang yang menyakiti kami, mengganggu kami, atau membuat kami sakit hati dan lain-lain. Membuat kami sakit hati, membuat kami marah. Tuhan, berikan kepada kami kasih untuk mereka. Biarlah kami bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Biarlah kami bisa menjadi terang dunia Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Kasih ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, oke? Jadi kiranya ibadah sekolah minggu itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin hidup di dalam Tuhan. Jangan malas ya adik-adik di rumah ya. Jangan malas, tetap semangat. Tuhan mengasihi adik-adik semuanya, dan Tuhan ingin memberkati adik-adik semuanya. Oke? Jadi tetap cinta Tuhan ya, tetap sayang Tuhan, dan tetap semangat. Oke? Tuhan memberkati adik semuanya, dan salam sehat ya.